Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang perkembangan studi Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Ma'rifatul Asiyah dengan NIM 2520014. Ada saya sendiri, Muhammad Arif Mustaqim dengan NIM 2520041 dan Mbak Liu Amanah dengan NIM 2520057. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia sedikit berbeda dengan masuknya Islam di negara lain. Hal ini dikarenakan masuknya Islam ke Indonesia secara damai yang dibawa oleh para pedagang dan mubalik. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, Persia. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia, antara lain, yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat berpandangan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Teori ini ditemukan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain J.P. Schnepel, Snoek Hergroenje, W.F. Staterham, dan J.P. Moket. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah dicetuskan oleh Hamka yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Hamka lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya melalui peran bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Teori ini berlandaskan tinjauannya terhadap persamaan antara kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan kebudayaan Persia. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang antara lain, pertama, saluran perdagangan, merupakan tahap paling awal dalam proses Islamisasi. Yang kedua, saluran perkawinan, yaitu antara pedagang Islam dengan wanita pribumi. Yang ketiga, saluran pendidikan. Pada tahap awal, pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubalik dengan peserta didiknya. Yang keempat, saluran tasawuf, yang berperan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Yang kelima, saluran politik yang berasal dari pengaruh kekuasaan raja. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Yang keenam, saluran seni dan budaya. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Perkembangan studi Islam di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia, berkembang pula studi Islam yang bertingkat dan biasa digambarkan bahwa lembaga atau sistem pendidikan di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan seperti sistem pesantren dan sistem madrasah. Lembaga pendidikan merupakan institusi, media, forum, atau situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran, baik secara terstruktur maupun secara tradisi. Dinamika lembaga pendidikan terus berkembang untuk bentuknya yang ideal dan melalui sejarah panjang, terutama perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
Lembaga pendidikan pesantren. Pondok pesantren merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok pesantren. Kata pondok, kamar, gubuk, rumah kecil yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya, pondok merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya, sedangkan kata pesantren merupakan kata dasar santri yang dibubui awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Unsur pokok pesantren ada kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Metode pembelajaran di pondok pesantren ada fotonan, soroken, muhawaroh, muzakarah, bendungan, dan yang terakhir ada majelis taklim. Lembaga pendidikan madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab berarti tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk memberi pengajaran. Karena istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, kutub, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Bahkan seorang ibu juga bisa dikatakan madrasah pemula. Dari pengertian di atas maka bawah jelas, madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Yang selanjutnya ada dinamika studi Islam di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan di zaman penjajahan atau prakemerdekaan. Zakiah Darajat dalam bukunya mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Belanda, pendidikan agama tidak diberikan untuk sekolah-sekolah negeri dengan alasan pemerintah bersikap netral untuk tidak mencampuri masalah pendidikan agama. Karena pendidikan agama merupakan tanggung jawab keluarga. Sehingga setiap usulan wakil-wakil rakyat pribumi di Volksrat agar memasukkan pelajaran agama Islam di dalam perguruan umum atau sekolah umum selalu ditolak. Yang diperbolehkan hanya di sekolah-sekolah partikulir atau sekolah swasta yang berdasarkan keagamaan. Yang selanjutnya ada pendidikan Islam pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama. Ki Hajar Dewantoro selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada kabinet pertama menyatakan, pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 didirikan Kementerian Agama yang bertugas beberapa di antaranya melaksanakan kewajiban-kewajiban antara lain urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen. Lalu ada mengangkat guru agama dan mengadakan pengawasan pelajaran agama. Yang selanjutnya yang nomor 3 ada pendidikan Islam di zaman Orde Baru. Kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif. Khususnya dalam 2 dekade terakhir, yaitu pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan mutu pendidikan. Yang terakhir, yang nomor 4, ada pendidikan Islam pasca reformasi. Di antara faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pesantren dan madrasah, adalah berkaitan dengan finansial. Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 boleh jadi telah membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih maju. Undang-undang tersebut telah memberikan perspektif baru yang revolusioner bagi perbaikan sektor pendidikan, di mana pendidikan telah menjadi urusan publik secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah, baik bertalian dengan kebijakan kurikulum, manajemen, dan berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri.
Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional dipandang sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.